Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syuhda Cahaya Sukma. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, buat teman-teman nih yang baru lihat video ini atau yang baru gabung, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe ya. Saya tunggu. Terima kasih bagi yang sudah like, comment, dan subscribe. Di video kali ini saya akan membahas tentang penemuan-penemuan atau inovasi-inovasi baru yang luar biasa nih guys, untuk mempermudah rutinitas kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, selalu ada ajakan inovasi-inovasi baru yang diciptakan seiring dengan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi, dan nggak jarang pula penemuannya tersebut menjadi alat yang dapat mempermudah hidup kita. Masalah yang terlihat sederhana pun dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan sebuah inovasi baru guys. Penemuan diciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia, aktivitas orang-orang dalam contohnya dalam hal pekerjaan, manusia dalam berbagai bidang. Dalam prosesnya nggak ada yang mudah karena harus melalui serangkaian eksperimen tertentu. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa sih Kak penemuannya, apa sih Kak inovasinya gitu kan. Nah, kita simak berikut ini. Kali ini ada penemuan yaitu slot tip. Slot tip ini berguna untuk merekatkan dan menyatukan dua benda yang berbeda. Penemuan alat ini berasal dari eksperimen dari seseorang bernama Richard Drew. Awalnya dia melihat toko cat kebingungan untuk mencat mobil dengan desain cat dua warna. Ketika itu, mobil dengan warna ganda sedang hits pada masanya itu, bekerja di perusahaan amplas. Membuatnya berinovasi untuk membuat perekat untuk membantu tukang cat tersebut. Dia mulai mengembangkan kertas yang digunakan. Next guys, nah ini ada kompas. Saat ini keberadaan kompas magnetik mungkin telah usang ya, tergantikan oleh satelit atau GPS. Nah, tetapi pengaruhnya itu terhadap navigasi dan penjelajahan awal itu sangatlah besar. Kompas magnetik pertama kali ditemukan sebagai perlengkapan untuk ramalan pada awal dinasti Han Tiongkok setiap tahun, sekitar tahun 206 sebelum Masehi. Hal ini diuraikan dalam buku Lo Feng Heng pada abad ke-9. Orang Tiongkok telah mengembangkan kompas, beberapa jarum yang mengambang dan jarum yang berputar. Guys, sekitar tahun 1877, William Thomson, orang berkebangsaan Inggris, membuat kompas yang dapat diterima oleh semua orang nih. Ia memperbaiki kekurangan-kekurangan yang timbul dari penyimpangan magnetik karena meningkatnya penggunaan besi dalam kapal. Nah, seringkali memang ya kompas untuk zaman sekarang, zaman modernisasi ini kurang maksudnya penggunaannya itu sedikit lah yang bisa menggunakan kompas, kecuali ya memang kayak seperti di pelayaran, sedang di tengah-tengah laut atau di hutan atau di kampung atau di pedalaman. Kompas itu sangat berguna banget gitu. Nah, selanjutnya nih guys, ada sedotan. Sebenarnya konsep sedotan sudah ditemukan oleh bangsa Sumeria sekitar 3000 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria membuat sedotan berasal dari logam mulia emas yang berbentuk tabung tipis dan panjang. Bangsa Sumeria menggunakan sedotan berharga ini untuk memudahkannya saat minum. Selain Sumeria, di Argentina pun telah dilakukan sedotan dengan desain kayu yang sederhana dengan berbagai macam sedotan-sedotan. Berawal dari sedotan model lama, akhirnya seorang bernama Marvin Stone asal Amerika Serikat membuat alat hisap yang terbuat dari kertas yang direkatkan dengan lem sehingga berbentuk silinder. Karena ya pada zaman dulu seperti itu, dan sekarang mungkin sedotan-sedotan banyak variasinya dan dengan menggunakan aluminium dan segala macamnya. Tapi sedotan ini penemuan yang sangat luar biasa untuk mencegah kerusakan pada gigi. Nah, selanjutnya nih ada wadah lilin tak terbatas. Gimana sih Kak wadah lilin tak terbatas itu? Nah, di sini dengan tabung penampung yang terdapat pada bagian bawah lilin
Nah, lilin yang meleleh ini saat dibakar akan membentuk batang lilin lainnya. Cukup dengan meletakkan tali sumbu ke dalam tabung penampung tersebut. Tanpa suap, tanpa sihir, kita langsung akan mendapatkan lilin lainnya. Dari lelehan lilin yang barusan udah leleh tuh, nah yang sudah dibakar sebelumnya, nah itu akan membentuk lilin lagi, jadi nggak sia-sia. Wah kak, untuk inovasi ini kita nggak perlu beli lilin lagi deh. Emang guys, di zaman sekarang ini ada juga banyak orang-orang modern yang sudah tidak menggunakan lilin lagi untuk hal seperti mati listrik seperti itu. Tapi di beberapa daerah atau di tempat lain ya, masih banyak yang menggunakan lilin sebagai alat untuk menyinari ketika lampu padam seperti itu. Jadi berguna bagi orang-orang yang masih menggunakan lilin pada saat mati listrik seperti itu. Lalu ada pencuci piring tenaga tangan. Nah, dengan pertumbuhan populasi dan menyusutnya ruang-ruang hidup, penemuan hemat energi yang kompak untuk mencuci piring dapat dimengerti membuat gelombang di pasar yang berkelanjutan ini. Perangkat meja yang ringkas, tidak menggunakan listrik dan hanya sedikit air untuk membersihkan piring-piring yang kotor. Cukup engkol pasangan untuk melepaskan pencairan air yang dipanaskan oleh tablet natrium asetat dan semenit kemudian piring kamu berkilau bersih. Langsung piring-piring kalian bersih berkilau. Bangku taman yang dapat diputar. Nah, kali ini nih, kan biasanya kalian suka malas nggak sih kalau kita sedang jalan-jalan di taman dan ingin beristirahat sejenak lah, duduk di bangku taman itu, tapi bangkunya basah karena ketika itu ada hujan turun, atau seringkali bangkunya itu kan kotor. Akhirnya kita lebih memilih untuk tetap berdiri walaupun kaki serasa capek, pegal gitu kan. Bangku taman ini dapat menjadi solusinya nih untuk hal tadi, dengan gagang yang dapat diputar pada bagian samping bangku untuk menukar bagian atas bangku yang basah atau kotor dengan bagian bawah bangku yang bersih untuk didudukinya. Nah, kita hanya tinggal memutar saja di bagian kanan sisi bangku tersebut. Jadi kita putar, kita geser ke bagian yang tidak ada basahan atau kotor itu. Jadi kalian pasti tahu kan gimana enaknya gitu. Jadi nggak perlu ngelap lagi, nggak perlu apa-apa lagi, karena ketika kita udah memutar itu akan jadi bersih lagi gitu guys. Sangat luar biasa ya penemuannya. Nah guys, cukup sekian untuk penemuan-penemuan inovasi cerdas yang dapat mempermudah rutinitas. Pasti kan di situ kan seperti ada kompas, ada sedotan, itu kan hal-hal kecil tapi membuat itu berguna gitu. Hal kecil pun dapat berguna, dan itu kita sangat apresiasi dengan inovasi-inovasi yang sudah ada dan kita gunakan masa sekarang gitu kan. Banyak inovasi. Coba dong kalian teman-teman yang tahu inovasi yang lain, coba komen di bawah ya untuk bisa kalian jelaskan atau review. Oke. Nah, tadi saya hanya mengambil beberapa contoh hal inovasi saja, dari hal seperti kayak bangku dapat diputar, nah sedotan, kompas, tempat pencuci piring yang zaman sekarang gitu kan. Banyak hal juga inovasi-inovasi lain yang belum saya sebutkan. Nah, mungkin kalian tahu atau kalian mau rekomendasi gitu kan, ngasih tahu teman-teman berbagi pengalaman yang sudah kalian ketahui, bisa ya kalian komen di bawah. Nah, cukup sekian video dari saya. Bye bye, see you next video.